Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sehat, warga Tasikmalaya. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir lagi bersama dengan narasumbernya begitu luar biasa di sebuah program yang tentunya ini akan berisikan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya sudah hadir bersama dengan saya Bapak yang begitu luar biasa akan memberikan banyak sekali informasi. Selamat datang Bapak di podcast PDKT Bapak Otong Kusmana. Luar biasa sekali. Apa kabar Pak? Alhamdulillah teh. Pak masih lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kita bakalan ngobrol Pak bareng sama Baraya Sehat. Kita bakalan ngobrolin tentang sesuatu yang memang sekarang lagi digembor-gemborkan oleh pemerintah betul, ya. Dimana memang pemerintah sekarang sedang menggerakkan sampai banyak sekali masyarakat tuh sampai mendengar ada istilah zero stunting. Betul, nah, program yang lagi digencarkan dengan banyak sekali program-program yang sudah berjalan ya Pak ya. Beberapa masyarakat itu kan memang sekarang concern, aduh anak saya stunting nggak? Kadang suka ada pertanyaan begitu ya, stunting, dan kita sekarang sudah familiar sekali lah dengan yang namanya istilah stunting. Stunting ini tuh sesuatu yang memang sekarang itu sedang digeliatkan sekali oleh pemerintah dan memang edukasi kepada masyarakatnya juga hadir salah satunya di podcast kali ini. Tapi memang masih banyak juga beberapa masyarakat yang masih kebingungan Pak. Mungkin mereka dengar stunting. Oh iya. Anak saya termasuk yang stunting atau tidak? Ada masyarakat yang menilai anaknya sehat-sehat saja, tidak kenapa-napa. Ternyata masuk stunting, kategori stunting. Stunting sendiri itu apa dan bagaimana sih Pak? Ya, ini teh ya. Dan juga untuk Baraya Sehat. Ya. Jadi secara ilmiah ya, pengertian stunting itu gangguan pertumbuhan. Oke, gangguan pertumbuhan. Jadi kalau dikategorikan anak itu stunting, berarti itu ada masalah dalam pertumbuhannya. Cuman gangguan pertumbuhannya ini yang disebabkan oleh masalah gizi, kekurangan gizinya itu kronis teh. Yang dimaksud kronis itu si anak itu ngalami kekurangannya itu dalam waktu lama gitu, nggak ngedadak. Nggak ngedadak ya Pak. Jadi kekurangan gizi kronis penyebabnya itu bisa kejadiannya dimulai dari si ibu itu atau si anak ini masih janin dalam kandungan. Masih dalam kandungan. Itu proses terjadinya stunting itu perlu waktu. Jadi memang tidak tiba-tiba anak ini masuk kategori stunting dadakan ya Pak ya. Gitu, jadi kekurangan gizinya itu perlu waktu. Gimana caranya? Tadi kan Ibu gimana sih untuk menentukan anak saya itu stunting atau enggak? Betul. Sebetulnya yang paling gampang itu syarat utamanya anak ibu itu harus dibawa ke posyandu. Posyandu ya. Kenapa harus ke posyandu? Karena di posyandu itu sudah sekarang di Kabupaten Tasikmalaya itu alhamdulillah sudah tersedia sarana untuk pengukurannya itu komplit dan sesuai dengan standar kementerian. Baik. Jadi tahun kemarin itu semua posyandu sudah dilengkapi. Nah, syarat untuk penentuan stunting itu nggak bisa hanya dilihat gitu teh. Nggak bisa hanya dilihat harus ya Pak? Diukur. Baik. Harus diukur tinggi badan atau panjang badannya kalau dia si anak ini belum bisa berdiri, sebutnya itu panjang badannya. Panjang badan. Nah, pas hasil ukurnya ternyata di posyandu itu nanti diplot di buku KIA. Nah, masing-masing anak itu kan sudah punya buku KIA. Sudah punya buku KIA, betul. Tinggal dilihat aja sebetulnya. Nanti diplot, di grafik tinggi badan atau panjang badan menurut umurnya itu, diplot dikasih titiknya itu, loh. Ini anak saya ada di bawah garis merah. Nah, itu yang disebut kategori stunting. Gitu. Jadi memang tidak bisa dilihat dari kasat mata dan penilaian orang awam ya Pak ya. Kalau untuk membandingkan secara awamnya barangkali biasanya yang sering kita lakukan. Biasanya kan anak-anak suka bermain teh ya. Betul. Misalkan ada 10 anak, kita jajarin aja tuh. Dari yang terpendek ke yang tinggi. Iya betul. Nah, kemungkinan yang paling pendek ini ya kita asumsikannya dia masuk kategori, tapi tetap untuk memastikannya itu harus dilakukan pengukuran ya. Jadi memang untuk memastikan anak itu memang masuk kategori stunting ataupun tidak itu salah satunya di pengukuran ya Pak ya. Harus diukur. Dan itu bisa dilakukan di program posyandu yang memang selalu ada di masyarakat. Sebulan sekali ya Pak posyandu itu hadir ya. Jadi kalau ada satu kali atau 1 bulan anak itu sudah diukur, nah itu
si ibu tuh jadinya kan nggak tahu nih anaknya itu pertumbuhannya baik atau enggak. Pertumbuhan yang baik untuk bisa dikategorikan tidak stunting itu seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Berarti kita masuk ke untuk si ibu itu paham ya? Supaya mencegah anak saya itu ke stunting, sebetulnya yang paling gampang itu dari hasil pengukuran berat badannya saja. Berat tiap bulan itu kan ditimbang dari posyandu. Tinggal diplot di KMS. Kalau bergeraknya itu trennya ya, kalau diplot itu hasil plot bulan sekarang dikasih titik dari KMS betul. Disambungkan naik sesuai dengan garis atau warna yang di KMS itu, dia pertumbuhannya bagus. Dan pasti akan terhindar dari stunting. Kalau berat badannya naik tiap bulan, ya otomatis pertumbuhannya dia mau berat dan tingginya akan sesuai dengan standar. Kenapa begitu digeliatkan sekali Pak stunting ini? Memang dampaknya seperti apa sih dari stunting ini Pak? Itu satu, mungkin kalau untuk keluarga sendiri, untuk pakai itu sebagai orang tua, anak itu kan investasi. Anak dengan pertumbuhannya bagus, sehat, cerdas dong gitu. Jadi peluang untuk kerja, dapat masa depan yang lebih bagus, itu kan jadi investasi buat keluarga. Tapi kalau anak itu menderita kategori atau dia kategorikannya usia dewasanya itu pendek, nah minimal untuk dia bersaing, misalkan jenjang sekolah aja kan teh ya, kan ada sekolah tertentu yang membatasi tinggi badannya itu harus sekian gitu. Nah itu juga kan jadi satu kendala orang tua untuk memfasilitasi. Peluang kerja pun akan berkurang. Dan yang paling dampak ini yang agak bisa dibilang resikonya cukup tinggi itu apa tuh Pak? IQ, tingkat kecerdasan. Anak yang stunting itu 12 lebih rendah, 12 poin lebih rendah dari anak yang normal. 12 poin? Betul, 12 apa poin. Apa saja tuh kira-kira Pak? Salah satunya? 12 IQ poin. IQ-nya, iya 12 ya berarti lebih di bawah yang anak normal. Nah itu berarti kan tingkat kecerdasannya di bawah anak yang tinggi badannya normal. Nah ini untuk bersaing, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layaknya itu dasarnya berkurang dibanding dengan anak yang normal. Yang kedua, ini ternyata dampaknya itu secara para ekonom sudah menghitung nih teh. Gara-gara anak stunting yang tidak kita intervensi itu bisa merugikan negara itu sampai 314 T, bukan miliar. Itu ekonom yang ngitungnya gitu teh. Itu perhitungan taksiran. Tapi kalau secara realnya ASEAN ini kan dibandingkan juga teh. Tingkat kecerdasan anaknya itu antara negara-negara tetangganya itu dibandingkan. Betul. Ternyata kita Indonesia itu ranking 64, agak bawah dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Itu kenapa salah satu sekarang lagi digeliatkan untuk emang masih tinggi Pak sekarang di Indonesia? Gambaran terakhir ini yang baru saja minggu kemarin mungkin dirilis secara nasional. Angka stunting nasional pun bergeraknya agak ini. Jadi turunnya cuma 0,1% dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Dari tahun 2022 itu masih di angka 21 ya. Sekarang itu 21,5. Jadi turunnya cuma ini tidak signifikan ya Pak berarti ya. Jawa Barat malah naik teh. Angka stuntingnya, apakah itu karena ternyata temuan kasus baru yang terdeteksi atau gimana sih Pak? Kalau ini diukurnya secara prevalensi. Prevalensi diukur emang tiap tahun berdasarkan survei. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan lewat BKPK-nya gitu ininya. Jadi angka Jawa Barat ini malah naik 1,5%. Waduh. Nah ini kan tantangan kita semua. Tantangan sekali betul Walaupun Pak. Secara kabupatennya kita belum ada nih, belum keluar angka untuk kabupaten kotanya. Yang tahun kemarin kita juga mengalami kenaikan teh dari 2001 ke 2022 itu kita naik dari 24 naik ke 27% teh. 3% kita naik. Berarti
langkah penanganannya seperti apa tuh? Nah, kok ada dengan kenaikan itu betul. kan tantangan pasti lebih ekstra Pak. Penanganannya seperti apa tuh Pak? Ya harus dilakukan secara bersama. Ya. Stunting itu nggak bisa dilakukan atau diselesaikan hanya dengan bidang kesehatan saja. Ya, ini harus kolaborasi antar lintas sektor. Di kabupaten sendiri kita sudah ada namanya konvergensi, aksi konvergensi. Itu jadi semua lintas OPD itu sama-sama nih ngeroyok untuk masalah stunting ini. Oh ya. Mulai dari sasarannya itu dari remaja dulu teh untuk pencegahan. Jadi dari remaja, Iya, Pak? dari Siklus remaja. pencegahannya dari remaja? Betul. Jadi untuk memberikan pemahaman atau apa ya, perilaku itu kan yang baik itu yang sudah dia dapatkan dari sini mula itu. Betul. Jadi remaja kita pahamkan bahwa betul untuk pola asuh, PHBS-nya, untuk asupan gizinya itu tercukupi dari awal, itu jadi bekal nantinya gitu. Makanya dari remaja pun kita sudah diedukasi ya Pak? Edukasi ya. Remaja naik ke Jatin. Calon pengantin pun kita sudah intervensi tuh. Iya, selain betul. dapat layanan kesehatan, edukasi gizi dan kesehatan pun harus. Betul, betul. Dari Jatin naik ke ibu hamil. Ibu hamil, sekarang itu di Jatin itu teman kita dari Dinsos, Dalduknya sudah punya aplikasi teh, LC-Mil tuh. Jadi nanti dipantau siapa yang calon-calon pengantin ini yang siap untuk hamil, nanti ada indikatornya. Yeah. Dari aplikasi itu nih si wanita ini atau pasangan ini udah siap hamil. Bagus, lanjutkan. Bagus, Kalau gitu belum, kan? Sebaiknya tunda dulu. Ini dari persiapan itu. Ibu hamil juga kita sudah intervensi dengan terutama mencegahnya anemia. Ibu hamil anemia dan tambahan makanan yang PMT ibu hamil. Itu untuk ininya. Lanjut ke persalinan, terus menyusui. Ini yang sedikit masih kurang bagus di Kabupaten Tasik itu cakupan ASI eksklusifnya teh. Betul. Jadi masih di angka 60% kita anak-anak Kabupaten Tasik ini yang 0-6 bulan itu lulus ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu yang murni dikasih ASI saja, betul. Tidak dikasih dengan makanan lain selama 6 bulan pertama itu. Betul. Nah kita cakupannya masih. Jadi memang boleh dibilang untuk mengedukasi itu panjang ya Pak, bukan? Betul. Saya pikir ya, atau mungkin masyarakat pikir awalnya namanya stunting berarti yang harus dikejar adalah anaknya, gitu kan? Tapi ternyata kita masyarakat itu harus mulai mengedukasi yang punya ponakan sudah mulai remaja, yang mau menikah, karena memang persiapan untuk melahirkan generasi bebas stunting itu panjang prosesnya ya. Betul. Dan kuncinya itu saya kira ini satu kunci yang perlu kita betul-betul tempuh itu kepedulian, kepedulian satu keluarga, yang kedua ya tetangga nih. Betul. Jadi harus saling mengingatkan. Contoh kayak Teteh nih, kita di keluarga itu punya remaja nih. Tiap remaja harusnya sesuai programnya itu 1 minggu 1 kali itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Oh iya. Nah, dikasih dari pemerintah. Betul. Sudah disiapkan Sudah tabletnya. disiapkan, betul. Tinggal si remaja ini mengkonsumsi atau mau tidak. atau tidak, betul. Nah, itu tantangannya masih banyak. Satu, yang persepsinya yang masih belum betul. Yang kedua, sering lupa. Betul. Nah, kalau ada yang mengingatkan di keluarga atau tetangganya, saya kira ini jadi bantuan yang luar biasa untuk keberhasilan. Langkah kecil ya, seolah langkah kecil ya Pak ya, tapi ternyata efeknya luar biasa. Kalau sudah misalnya ada satu keluarga ternyata anak itu terindikasi stunting Pak, ada tahapannya nggak stunting? Misalnya stunting yang ringan, sedang, berat, atau kayak gimana Pak untuk stunting ini? Jadi sebetulnya ada perjalanan tadi ya. Jadi stunting itu nggak ujuk-ujuk gitu. Iya betul. Kayak diare langsung stunting, enggak. Sebelum anak ini stunting, di sini ada 3 fase dulu sebelum ke stunting. Nah, seperti apa itu Pak? Yang sebelum stunting dia akan kurus dulu si anaknya. Kurus. Jadi kalau dari postur akan kelihatan tinggi anak ini, tapi berat badannya kurang. Kurus gitu. Betul. Gitu. Tinggi kurus. Iya. Yang sebelum kurus, dia akan mengalami si anak itu berat badannya kurang dulu. Berat badan kurang. Dari standar usianya. Iya. Jadi usia sekian itu pas dilihat nah ini yang paling gampang sebetulnya. Karena ibu-ibu itu sudah familiar dengan KMS. Kartu menuju sehat tuh. Jadi kalau diplot dia di bawah garis merah. Nah, anak ini atau gini, di bawah garis merah
atau ini si anak itu kurang, berat badannya kurang. Nah, pasti yang paling gampang diperbaiki itu yang ini sebetulnya. Yang berat badan tidak naik pada saat ditimbang. Betul. Dan ini cikal bakal sebetulnya yang akan terjadi masalah gizi nih. Dan paling mudah, paling cepat, paling murah, paling mudah untuk perbaikannya di anak yang mengalami berat badannya tidak naik. Jadi dari tingginya dia kekurangan berat badan, jadi memang deteksinya paling mudah ada berat badan ya Pak ya? Berat badan. Nah, gimana kalau kejadiannya kayak Teteh tadi ya? Anak ini udah stunting. Udah masuk kategori stunting. Langkah yang pertama itu kita harus ketemu dengan dokter. Ya, langkah yang pertama. Jadi ini tolong bantu ke keluarga, ke tetangga, ke nakes yang ada di kecamatan, atau yang paling dekat itu di desa. Ya. Kalau anak ini pas diplot, dia tinggi badan yang grafik tadi ya Teh, yang tinggi badan menurut umur, diplot ternyata di bawah garis merah, dah langsung aja minta, jangan disuruh nih, minta aja ibunya, saya ingin ketemu dengan dokter, yang paling dekat dokter puskesmas dulu dong, ya. Tinggal nanti mungkin difasilitasi oleh pihak desa untuk konsultasi dengan dokter puskesmas. Nah itu Pak, ketika satu anak itu taruhlah terindikasi stunting ya, dia masuk kategori stunting. Langkah yang harus dilakukan itu inisiatif orang tuanya atau memang misalnya ketahuannya ketika posyandu. Langkah dari timnya seperti apa Pak? Kalau dari kita sendiri, pihak kesehatan dengan perpanjangan tangannya itu Bubi, dan pada saat posyandu dan TPG barangkali pas saat posyandu itu datang, itu sudah standar operasional prosedurnya, SOP-nya. Kalau ketemu ini kita harus motivasi untuk dirujuk. Nah, dirujuk ke puskesmas. Kalau misalkan di puskesmas setelah dokter itu periksa, ini ada sesuatu yang harus dicek lebih dalam. Harus ketemu dengan dokter spesialis anak di rumah sakit. Rujukannya seperti itu. Dan tapi memang dipermudah ya Pak? Insya Allah. Apalagi kalau Kabupaten Tasik, saya kira perhatiannya luar biasa dengan kasus rujukan ini. Jadi ada pengecualian biaya jaminan kalau misalkan si kebetulan keluarga atau si anak ini belum punya BPJS, jaminan kesehatannya, itu masih difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapat rujukan. Ya syaratnya harus ada surat keterangan tidak mampu dulu dari desanya. Insya Allah dipermudah dan dijamin untuk rujukan. Sejauh ini tantangannya untuk tantangan di lapangan nih Pak, dalam kasus penanganan stunting ini sejauh ini apa Pak? Ya, ini yang tadi yang di awal kata Teteh sebut ini, orang tua ini masih merasa anaknya itu sehat. Kenapa? Karena anaknya itu hanya pendek aja Teh. Anaknya pendek, tapi turunannya pendek, misalnya orang tuanya pendek gitu kan. Tapi dia masih aktif, masih bermain. Betul. Yang jadi masih perlu kita benar-benar motivasi ke orang tuanya. Yang pertama Teh, yang harus ditanamkan betul itu, kalau tinggi anak itu tidak sesuai standar, berarti itu satu ada masalah Teh. Nah, ada masalah. Yang dampaknya itu nanti ke yang tadi itu. Itu akan sangat melebar sekali ya Pak ya, betul. Jadi kita bareng-bareng untuk memotivasi orang tua bahwa kalau anaknya itu dikategorikan pendek itu pasti ada masalah, dan harus ketemu dengan dokter puskesmas paling enggak, atau nanti kalau ada masalah yang lebih dalam harus ke dokter spesialis. Peran pemerintah sendiri ketika misalnya ada satu kasus anak stunting, itu kan mungkin sudah mulai orang tuanya juga kooperatif, mau bekerja sama dengan baik. Peran pemerintah itu sampai mana Pak? Sampai si anak itu dinyatakan sudah tumbuh kembang baik atau bagaimana Pak? Idealnya seperti itu Teh. Cuman tetap pemerintah daerah ada keterbatasan. Jadi yang sudah dilakukan itu baru kita menyediakan PM makanan tambahan. Dan alhamdulillahnya kalau tahun sekarang itu kita optimis nih, agak berbesar hati, karena ada beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk nanganin yang ini. Satu dari tahun kemarin nih, lanjutan dari tahun kemarin kita dapat bantuan keuangan inovatif dari provinsi untuk yang si anak yang stunting ini. Yang kedua, dari kementerian pun tahun-tahun sebelumnya kita nggak ada nih untuk yang intervensi, adanya hanya biskuit. Sekarang di puskesmas sudah tersedia untuk PMT
lokal untuk supaya mencegah terjadinya stunting. Yang fase 3 tadi yang sebelum stunting sudah ada dananya di puskesmas. Nah, mudah-mudahan di April tahun sekarang itu kementerian pun sudah akan mendistribusikan nih makanan khusus, karena kalau udah stunting itu makanannya sudah khusus. Sudah khusus, seperti apa itu Pak khusus? Jadi makanan khusus disebutnya itu PKMK. Jadi pangan untuk medis khusus. Jadi formulanya tinggi kalori, tinggi protein. Produk khusus dan akan di-dropping oleh Kementerian Kesehatan. Yang terakhir ini yang kita perlu dukungan juga itu pemanfaatan dana desa. Nah, karena diamanatkan juga tuh di dana desa itu salah satunya kan untuk masyarakat desa sendiri, masyarakatnya masing-masing. Tolong dialokasikan, dan saya kira sudah semua nih desa sudah mengalokasikan. Yang penting itu kita satu tepat sasaran, yang kedua sesuai dengan aturan pemberiannya. Karena yang namanya intervensi ini satu lagi nih, namanya intervensi itu harus dilakukan tiap hari. Iya betul sekali. Jadi ada masih dari desa itu kasihnya tuh hanya seminggu sekali. Iya betul. Atau sebulan sekali, nah itu masih kurang daya ungkitnya untuk perbaikan penambahan berat badannya. Betul sekali, dan tentunya pastinya peran pemerintah ini tidak akan maksimal kalau tidak ada support dukungan dari banyak pihak ya Pak ya. Untuk mencegah stunting sendiri nih Pak, edukasi kepada Baraya Sehat khususnya ini pasti banyak sekali loh. Kabupaten Tasikmalaya begitu luas, pasti banyak sekali juga masyarakat yang harus selalu diingatkan untuk diedukasi. Tahapan saya juga ibu nih Pak, saya pengen mengedukasi juga minimal ke keluarga saya yang baru punya anak untuk tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah anak kita stunting. Ya, yang pertama itu kan tadi stunting itu terjadinya di usia kehamilan, dari sejak usia kehamilan itu akan terjadi. Jadi ini bisa dicatat nih, terutama yang ibu hamil muda nih. Hamil muda. Ya, ibu hamil muda ini tolong di usia kehamilannya 0 sampai 4 bulan. Trimester pertama ya. Trimester pertama. Nah, ini tantangannya luar biasa emang. Karena kan karakteristik kalau justru malah di sana ya Pak? Iya, karena apa? Karakteristik atau ciri-ciri di kita itu pas hamil muda dia susah untuk makan. Susah makan. Ada mual. Makan yang tidak sehat ya Pak ya, betul. Jadi tolong ke para suaminya harus memastikan istrinya itu cukup proteinnya. Proteinnya? Iya, cukup protein. Bagaimana sih kita melihat cukup protein? Apa tuh Pak? Iya betul. Nah, satu hari itu kalau diibaratkan protein itu telur. Nah, karena yang paling mudah, paling murah. Nah, dan bisa dimakan semua itu ya telur ya. Betul. Jadi satu hari itu 4 butir telur teh. Ibu hamil muda dianjurkan satu hari. Jadi 4 porsi nih, 4 porsi protein hewani. Yang ini. Pagi, siang boleh 2, malam 1, jadi itu dianggap cukup protein itu kalau si ibu hamil itu mengkonsumsinya itu 4 porsi. Nanti tinggal mengukur masing-masing nih. Jadi suaminya bisa mengukur kalau anaknya ingin tinggi cerdas, nanti ke depannya potensi tinggi badan si anak itu ditentuinya pada usia itu. Kalau ibu hamil kekurangan gizi di saat usia itu, potensinya aja nggak terbentuk optimal teh. Jadi pas lahir dipacu dengan olahraga berenang, mau loncat-loncat, itu tidak akan tercapai tinggi optimalnya. Kalau si fase pembentukan tinggi optimumnya nggak ke support sama ini. Kunci utamanya protein hewani di usia itu. Jadi ke para suami tolong perhatikan itu. Tolong perhatikan ya bapak-bapak. Ibunya harus ngapain juga, jangan bapaknya saja. Satu kunci di ibunya harus ditanamkan. Tadi itu, pokoknya anak saya itu inginnya tinggi cerdas. Nah, kalau ingin anaknya tinggi cerdas, tolong tanamkan di si ibunya. Apapun kejadiannya saya harus makan. Betul. Nah, kalau muntah, mual, tadi itu yang harus diingat. Kita harus makan gitu, apapun pokoknya. Tadi itu kan hanya 4 porsi itu boleh. Apapun yang mudah didapatkan di daerah itu, di dekat rumah si ibu, enggak. Yang penting protein hewani, gampang dapat belut boleh. Dapat ikan boleh. Ya boleh gitu. Yang penting 4 porsi. Betul. Itu pencegahan ketika hamil. Kalau sudah lahir. Yang paling tadi yang termasuk cakupan kita yang masih rendah nih.
yang ASI eksklusif. ASI eksklusif. Nah, keberhasilan ASI itu dimulai dari pas bersalin itu proses IMD, inisiasi menyusui dini. Betul. Ini semua bidan desa atau paskes harus melaksanakan ini. Sudah kewajiban. Kalau tidak melakukan IMD, ini sama aja dengan menghambat keberhasilan ASI eksklusif ini, dan bisa dikenakan sanksi sebetulnya. Ya, jadi proses IMD ini harus betul-betul dilakukan, karena manfaatnya luar biasa. Salah satunya itu untuk memacu supaya cepat keluarnya ASI. Ini dan tolong dipahami betul atau kasih tahu nanti ke ibu-ibu yang akan bersalin nih, bersalin ya. So kuncinya ini. Proses pengeluaran ASI itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin, dan hormon ini tergantung satu, emosional si ibu. Emosional si ibu. Nah, penjagaan emosional ibu, keyakinan si ibu ini akan mempercepat keluarnya ASI. Iya. Dan kita sebagai nakes atau yang terdekat kalau ngasih tahu, Bu, tenang, pokoknya ASI itu akan keluar banyak di hari ketiga. Nah, jadi si ibunya tenang nih. Iya. Hari pertama keluar atau keluarnya sedikit, bayi nangis, nggak apa-apa. Hari ketiga akan keluar banyak gitu. Hari kedua belum keluar Bu, keluar pun si ibunya tetap tenang. Hari ketiga atau besok pasti akan keluar banyak. Kuncinya itu kenyamanan psikologis ibu. Ibu. Jadi tolong bantu lagi. Keluarganya, suaminya, mertuanya, nih, ibunya atau tetangganya bantu supaya si ibu itu nyaman. Sudah tumbuh kembang, Pak? Ya, satu ya. Tadi itu kan kita fokus ASI eksklusif ini harus betul-betul. Ya, jangan lupa atau harus kita persiapkan pas usia 6 bulan itu. Pasti pengenalan makanan ini yang sangat berbeda sekali dengan anak-anak di luar teh. Teh secara teorinya nih, anak kita di Kabupaten Tasik yang disodong sifat udah asal dengan tadi kita lakukan itu pertumbuhannya sama dengan bayi Amerika. Iya. Ya, asal dari riwayat yang tadi pola asuh si ibu, gizi si ibu dilakukan itu sama, pertumbuhannya pun akan sama. Nah, berbedanya bayi sana terus tumbuh, pas usia 6 bulan di kita ini sering terjadi masalah di pencernaan nih teh. Apa masalahnya? Karena pas usia mulai perkenalan MPASI, makanan pendamping ASI, malah diare bayi-bayi kita gitu. Nah, sering yang kejadian seperti itu. Kenapa? Ini yang belum tepatnya cara membuat MPASI. Nah, tolong nanti ini harus dapat ilmunya dan sudah tersedia sebetulnya. Sebenarnya sudah tersedia? Tersedia informasinya itu di buku KIAT. Nah, itu informasinya itu udah ada di situ. Sudah lengkap sekali. Sudah sesuai standar ya, Pak ya? Ilmu parenting dari persiapan makanan, pola asuh ada di situ semua. Ada di situ semuanya. Tinggal ibunya itu rajin membaca. Betul, jangan dibuka, tidak dibuka aja, betul. Atau disetor aja posyandu ya, Pak. Kalau nggak ngerti, silakan diskusi. Kader secara online kita sudah semua ajarkan untuk konseling PMBA teh. PMBA itu persiapan untuk membuat MPASI yang adekuat sesuai dengan umurnya itu seperti apa. Betul. Kita sudah ajarkan. Malah tahun sebelumnya 2 tahun ke belakang kita sudah mengajarkan juga ke ibu camat tuh. Ketua PKK kecamatan sudah kita ajarkan juga untuk membuat konseling PMBA ini. Buku PKK desa juga kita sudah ajarkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak mengedukasi para pimpinan yang bisa bergerak ini bisa mempercepat nih perubahan pola asuh untuk tadi persiapan pemberian makan yang baik itu seperti apa. Jadi memang sebenarnya persiapan untuk bisa mencegah anak stunting memang panjang. Persiapannya memang dari kehamilan dulu ya, dari mulai kehamilan ya Pak. Kalaupun ternyata memang setelah lahir atau itu masih tetap bisa diperbaiki kan Pak? Kenapa harus secara dini kita tahu anak-anak kita itu ada keterlambatan, ada hambatan, ya, betul. Karena nih teh, kalau kita ketemunya udah di atas 2 tahun, itu untuk memperbaiki IQ-nya. Ini
agak susah. Oke. Kalau tinggi badannya ada penelitian terakhir masih bisa di-catch up, dikejar, tapi tetap nggak sampai tinggi optimumnya, tapi masih bisa dikejar untuk tinggi yang normal tapi di bawah. Secara teori yang sudah ditemukannya seperti itu. Tapi yang bahaya itu yang tadi, untuk memperbaiki sel otaknya itu udah nggak bisa lagi. IQ ya Pak ya? Makanya semakin cepat kita sadar bahwa anak kita itu ada kendala dalam pertumbuhannya, cepat diperbaiki, itu yang akan menyelamatkan generasi kita ke depan. Nah itu, jadi begitu Baraya Sehat. Jadi memang kalau kita berbicara tentang stunting, memang betul program pemerintah, tapi tidak bisa berjalan kalau misalnya tidak ada aware dari keluarganya. Dan juga, sekali lagi Pak, stunting bukan aib ya Pak ya? Jangan menganggap itu. Kadang ada yang malu dan akhirnya mereka tidak mau untuk berinteraksi karena merasa apa gimana, bukan, justru dengan akhirnya terdeteksi misalnya anaknya stunting, pemerintah akan mengupayakan dan bagaimana caranya agar si anak ini bisa mungkin meminimalisir resiko ya Pak. Iya betul, karena kan kalau udah 2 tahun itu kan memang ada yang sudah tidak bisa, boleh dibilang dimaksimalkan ya, tapi setidaknya diminimalisir berarti ya Pak ya. Dan itu edukasinya ternyata memang dari hamil juga, bahkan dari remaja. Jadi memang ini kenapa akhirnya saya mulai agak sedikit mengerti di daerah gitu ya Pak. Dulu kan kalau posyandu itu image-nya selalu kita bawa anak udah. Sesimpel itu ya. Iya gitu udah timbang pulang gitu kan. Anak-anak aja semuanya. Kok sekarang ada posyandu remaja, bahkan lansia dan lain sebagainya. Ternyata memang itu saling berkaitan ya Pak ya, berkaitan satu sama lain. Dan ketika kita bisa memperbaiki satu generasi, ternyata ke generasi berikutnya memang jadi lebih baik dan program itu nanti bisa benar-benar berjalan. Karena ternyata stunting itu krusial ya Pak ya untuk perkembangan jangka panjang. Kenapa sangat digalakan sekali berarti ya Pak ya? Karena memang stunting ini adalah boleh dibilang rusak ya Pak jangka panjangnya gitu kan. Dampaknya ya Pak ya, betul. Tidak hanya dari untuk keluarga, negara pun ternyata kerugiannya karena nanti akhirnya menjadi sebuah masyarakat yang tidak optimal. Berarti kan seperti itu. Bapak apa yang pengen disampaikan kepada Baraya Sehat untuk terkait stunting ini, pesannya nih Pak untuk Baraya Sehat Pak? Baik. Satu mungkin yang harus kita tanamkan bahwa anak itu anak kita, yang tanggung jawab itu ya kita. Jangan atau kita inikan ke pihak lain. Jadi kita fokus untuk memperbaiki atau menjaga anak kita itu tumbuh sehat dan cerdas, karena itu investasi. Makanya satu yang paling mudah untuk melakukan itu, datang ke posyandu, pas setelah diukur, kita buka bareng-bareng tuh hasilnya itu seperti apa. Ya, jadi kuncinya datang ke posyandu, diukur atau ditimbang, buka buku KIA, kita bahas bareng-bareng sama kader. Apalagi kalau ada petugas gizinya, ada Bu Bidan Desa, anak kita itu sehat, pertumbuhannya bagus atau ada kendala. Kalau ada kendala, selesaikan di situ. Betul. Langkahnya harus seperti apa? Ya, itu salah satu kunci barangkali ibunya jadi paham dan tenaga kesehatan pun akan mengerti nih. Tadi yang SOP tadi harus diapakan, dirujukan atau cukup diperbaiki dengan hanya perbaikan pemahaman. Karena gambarannya yang stunting itu bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah. Ternyata dari menengah ke atas pun ada. Kalau masalah di situ berarti polanya yang belum. Itu hanya dengan perlu edukasi saja. Saya kira selesai di posyandu kalau untuk masalahnya seperti itu. Itu betul sekali Pak. Salah satu yang memang kadang orang berpikiran kalau stunting itu menengah ke bawah, yang tidak mampu. Memang temuannya banyak yang seperti itu. Tapi ternyata kalangan menengah ke atas ada ya Pak ya. Dan memang ya, jadi memang aware itu tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Kita harus sangat peduli. Salah satunya dengan stunting itu adalah memang untuk keluarga kita, seperti itu. Bapak luar biasa sekali obrolannya, pada seru loh. Nanti bisa kita lebih detail lagi kupasnya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti lagi mungkin di ada pasti kita bagaimana trik supaya berhasil menyusui. Nah,
ada. Sebenarnya data mungkin kita nanti ada podcast episode 5, 6, 7, 8 bareng sama Bapak pokoknya. Kita bedah semuanya ya. Karena ternyata pencegahan stunting itu seperti tadi disampaikan Bapak tidak hanya ketika memang si anak itu terindikasi. Kalau sudah bahkan udah kejadian bukan seperti itu. Karena yang penting itu adalah justru pencegahannya ya Pak ya. Betul. Pencegahan sebelumnya bahkan dari remaja. Dan ini memang harus sangat dipahami oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan hadirnya podcast ini, apa yang tadi disampaikan Bapak, masyarakat juga bisa menyebarkan informasi ini untuk sama mengedukasi sampai akhirnya benar-benar Indonesia bebas stunting. Terima kasih Bapak, sehat-sehat terus, jangan lelah untuk mengedukasi masyarakat, dan tentunya Baraya Sehat terima kasih juga yang sudah stay bersama saya di podcast Dinkes Kabupaten Tasikmalaya. Kita bakalan datang lagi, kita akan hadirkan narasumber lainnya lagi mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.